Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Yesus Maha Dahsyat, yes. Saya berharap saudara yang dikasihi oleh Tuhan dalam keadaan sehat. Mari sebelum kita masuk ke dalam ibadah pagi lawatan Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan karena berkat kemurahan-Mu Tuhan, kami masih bisa diberikan nafas kehidupan pada pagi hari ini Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah Tuhan, kami akan mengawali pagi kami Tuhan dengan mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu Tuhan bisa kami aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan, dan kami bisa memberikan dampak bagi sekitar kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita percaya bahwa ketika kita percaya tidak ada yang mustahil di dunia ini, itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Mari kita katakan tiada yang mustahil. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari kita katakan, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Salam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, puji nama Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam pagi lawatan Tuhan pada hari ini. Sebelum kita memulai hari ini, marilah kita mendengarkan renungan singkat yang saya bagikan pada pagi hari ini. Dan terlebih dahulu mari kita membuka pertemuan kita pagi hari ini dengan doa bersama. Mari kita berdoa. Bapa yang surga, Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Engkau masih memberkati kami, memberikan hari baru, berkat baru di hari yang baru ini Bapak. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan, untuk semua kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan sepanjang hidup kami. Sebelum kami melakukan semua aktivitas kami sepanjang hari ini Bapak, kami rindu Engkau menyertai kami, Engkau melawat kami, supaya apapun yang kami kerjakan pada pagi hari ini Tuhan berkenan dan Tuhan memberkati.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan, dan renungan yang akan kami bagikan, yang kami pelajari pada hari ini juga Tuhan berkati supaya bisa menjadi berkat bagi kami dan jadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, haleluya, amin. Renungan kita pada pagi hari ini temanya adalah pujian sebagai senjata rohani yang mengubah situasi. Dalam setiap hari kita pasti mendengar puji-pujian ya, entah itu lagu-lagu duniawi maupun rohani. Dan musik atau pujian itu bisa membawa suasana dalam kehidupan kita. Seperti misalnya tentara yang sedang bersorak saat perang itu akan memberikan spirit, memberikan semangat untuk meraih kemenangan. Sedangkan ketika kita sedih atau kita sedang galau, kita sering memutarkan lagu-lagu yang sedih, yang melo, dan itu akhirnya membuat suasana hati kita juga semakin sedih ya. Begitu kuatnya pengaruh musik dalam kehidupan kita. Dan pernahkah Anda mengalami situasi di mana pujian mengubah atmosfer rohani Anda? Ini pujian ini pernah terjadi pada masa kerajaan Raja Yosafat di kitab Perjanjian Lama. Hari ini kita akan belajar dari Raja Yosafat dari Tawarik 20 ayat 21 dan 22. Mari kita buka Alkitab kita. 2 Tawarik 20 ayat 21 sampai 22. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu semua. Keesokan harinya pagi-pagi mereka menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak, saya ulangi dari ayat 21-22 ya. 2 Tawarik 20 ayat 21-22. Demikian firman Tuhan. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 22, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Di ayat 2, maksud saya di bacaan kita hari ini, 2 Tawarik 20, di situ Raja Yosafat diserang oleh Bani Moab dan Bani Amon bersama pasukan yang besar. Pada saat itu Raja Yosafat menjadi takut dan mengambil keputusan untuk mencari Tuhan di ayat 3-nya ya. Mari kita baca ayat 1-nya, 2 Tawarik 20 ayat 1. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Mehunim. Ayat 3-nya kita lompat. Ayat 3, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Nah, di sini Raja Yosafat secara manusiawi dia sadar kekuatannya terbatas dan dia sangat ketakutan pada waktu itu. Dan dia mencari Tuhan dan berserah penuh kepada Tuhan. Pada ayat 21, Raja Yosafat berunding kepada rakyatnya dan dia mengambil tindakan. Ada 3 poin yang akan kita pelajari dari Raja Yosafat itu. Yang pertama, bahwa pujian itu mendahului kemenangan. Kita pelajari dari ayat 21, di mana Raja Yosafat berunding dengan rakyat-rakyatnya dan dia mengirim orang-orang untuk bernyanyi di depan orang-orang yang bersenjata. Ya. Mereka tidak menunggu mujizat dulu, tapi mereka melakukan langkah pertama, yaitu mereka mempersiapkan diri mereka dengan puji-pujian. Yang kedua yang kita dapat pelajari, Allah bertindak saat umatnya memuji Tuhan. Di ayat 22, di situ kita lihat bagaimana Tuhan menghadang Bani Amon dan Bani Moab dan orang-orang pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Jadi Allah bertindak saat umatnya memuji Tuhan. Ini pelajaran kedua yang kita pelajari dari Raja Yosafat. Yang ketiga, pujian adalah tindakan dari iman. Di ayat 20, kita baca ayat 20-nya. Keesokan harinya pagi-pagi mereka menuju
padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Di sini pujian sebagai tindakan iman. Jadi mereka melakukan langkah nyata untuk menunjukkan iman mereka. Mereka menaikkan puji-pujian kepada Allah, dan ketika Allah berkenan terhadap pujian Raja Yosafat dan beserta rakyatnya, Allah sendiri yang berperang melawan Bani Amon dan Moab. Tentu saja pada saat ini kita tidak berperang seperti yang dilakukan oleh Raja Yosafat. Kehidupan kita sendiri sudah banyak masalah, dan itulah tempat peperangan kita sebenarnya. Kita mungkin berperang secara ekonomi, berperang dalam pekerjaan, studi, dengan orang-orang di sekitar kita. Itulah peperangan kita yang sesungguhnya. Dan kita bisa melakukan apa yang sudah dilakukan Raja Yosafat pada saat itu dalam kehidupan kita sekarang. Ya. Yang pertama, ada tiga cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, memuji Tuhan dalam segala situasi. Ini sudah pernah diajarkan oleh Rasul Paulus di Kisah Rasul 16 ayat 25. Mari kita buka Kisah Rasul 16 ayat 25. Ketika itu Paulus dan Silas di dalam penjara ya pada waktu itu. 16 ayat 25, demikian firman Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Paulus dan Silas pada waktu di penjara pasti mengalami secara mental mungkin mereka lemah ya, ketakutan. Tapi itu tidak menyurutkan iman mereka kepada Tuhan. Mereka tetap bersuka cita, mereka tetap memuji Tuhan, dan mereka tetap bernyanyi, memuji Tuhan. Dan apa yang terjadi? Pada saat itu terjadi gempa yang besar, dan sel-sel penjara terbuka. Begitu dahsyatnya pujian orang-orang yang takut akan Tuhan. Di situ kita bisa melihat bagaimana kuasa Allah bekerja melalui pujian Paulus dan Silas. Jadi ketika kita mengalami masalah, kita bisa melakukan yang pertama, memuji Tuhan dalam segala situasi. Baik senang maupun duka, pujilah Tuhan. Baik dalam keadaan sakit walaupun sehat, tetap kita memuji Tuhan. Pelajaran yang kedua yang bisa kita pelajari dari Raja Yosafat yaitu, jadikan pujian sebagai respon iman, bukan hanya perasaan. Ya. Jadi pujian itu sebagai respon iman kita, bukan hanya karena perasaan kita pada saat itu. Bisa kita buka dari Mazmur 34 ayat 2. Kita baca bersama Mazmur 34 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Pujian-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Jadi memuji Tuhan itu sebagai respon iman kita, bukan sebagai perasaan yang sedang kita alami saat itu ya. Ketika kita percaya sama Tuhan, sebentuk respon iman kita melalui puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Yang ketiga, gunakan pujian untuk peperangan rohani, seperti pedang di tangan. Kita baca dari Mazmur 149 ayat 6. Mazmur 149 ayat 6, demikian firman Tuhan. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka. Jadi pujian bagi orang Kristen, bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, memiliki kuasa yang sangat besar. Pujian bisa menjadi pedang rohani bagi kita untuk melawan permasalahan yang ada di dunia ini, melawan kehidupan yang sedang tidak baik-baik saja. Contoh ya, sepertinya misalnya kalau ketika kita mengalami stres, tekanan batin yang sangat luar biasa, daripada kita mengeluh dan tidak ada jalan keluarnya, atau mungkin belum ada jalan keluarnya, lebih baik kita mengalihkan pikiran kita yang negatif itu, menyanyikan lagu pujian untuk Tuhan. Seperti salah satu contoh lagunya, kita nyanyikan bersama lagu berikut ini, Allah Sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Ketika stres, daripada kita mengeluh, daripada kita menangis, tertekan batin, mengeluarkan energi negatif, lebih baik kita menaikkan pujian kepada Tuhan.
Dan ketika kita menaikkan pujian kepada Tuhan, maka energi positif itu akan ada mengalir dalam hidup kita, memberi kita semangat baru, sehingga ada solusi-solusi yang dari Tuhan bisa kita lihat akhirnya dan menyelesaikan semua masalah kita. Dan pada saat kita takut, ketakutan, merasa sendirian, tidak ada teman yang mengerti kita, tidak ada orang yang mendampingi kita, kita bisa menaikkan pujian seperti lagu berikut ini. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Ketika kita lemah, ketika iman kita mulai goyang, ketika tidak ada jalan keluar, lebih baik kita cari Tuhan, kita cari kerajaannya, maka Tuhan akan melawat kita melalui pujian yang kita naikkan. Dan masih banyak lagi lagu-lagu yang bisa kita naikkan kepada Tuhan, yang bisa menguatkan iman kita ya. Dan pastinya ketika pujian kita naikkan untuk Tuhan dengan sepenuh hati kita melalui roh dan kebenaran, Tuhan akan berkenan terhadap pujian kita. Dan akhirnya pujian kita itu memiliki kuasa dari Tuhan dan mengubah situasi yang tidak baik-baik saja menjadi luar biasa. Karena ada kuasa Tuhan di atas puji-pujian yang kita naikkan kepadanya. Sebagai kesaksian, saya pernah mendapatkan misi bersama tim misi pelayanan ke Timor Leste pada waktu saya kuliah dulu. Kita ada 7 orang pada saat itu. Gereja yang kami kunjungi saat itu ya tidak gereja besar, masih gereja yang biasa saja dan jemaatnya tidak begitu banyak. Tapi di saat itu saya sangat diberkati karena saya sebagai tim musik, kita cuma ada 2 orang, tim musik saya sama rekan saya 1 orang. Ketika kami mau pulang menyelesaikan tugas misi kami, malam terakhir kami di sana, kami melakukan KKR. Pada waktu itu alat musik yang kita gunakan hanya keyboard sederhana dan ukulele. Teman saya bermain ukulele. Dan jemaat yang hadir pada saat itu, puji Tuhan, sangat banyak. Tua muda, anak-anak semua datang di Timor Leste pada waktu itu. Ketika kita menyanyikan lagu pujian dengan alat musik yang sederhana ya, pada waktu itu tidak full band, cuma keyboard dan ukulele waktu itu. Tapi kuasa Tuhan sangat luar biasa. Tuhan melawat anak-anak Tuhan pada saat itu. Dan saya merasa pujian yang kita naikkan sepenuh hati kita, Tuhan berkenan dan ada kuasa di situ. Tuhan berkuasa atas puji-pujian kita. Dan puji Tuhan, banyak anak-anak Tuhan dilawat pada pelayanan kami waktu itu. Banyak anak Tuhan akhirnya menerima Tuhan, bertobat, terima Yesus dan lahir baru. Dan itulah kuasa pujian. Ketika kita bernyanyi sepenuh hati untuk Tuhan, apapun alat musik yang kita gunakan, baik itu mungkin cuma gitar sederhana ataupun cuma suara kita sendiri, ketika kita menaikkan pujian untuk Tuhan dengan sepenuh hati melalui roh dan kebenaran, Tuhan berkenan dan kuasa Tuhan dinyatakan melalui kita. Demikian kesaksian dari saya sebagai penutup kita renungan kita hari ini. Mari kita menyanyikan satu pujian sederhana, lagu waktu kita sekolah minggu dulu, mungkin kita semua udah tahu lagu ini. Satu pujian sederhana, tapi pujian ini sangat menguatkan iman kita, membakar semangat kita untuk lebih semangat menghadapi hidup ini. Mari kita nyanyi bersama-sama. Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya. Kita menang bersama Tuhan. Jadi saudara-saudara terkasih, pujian bukan sekedar lagu, tapi pujian adalah deklarasi iman kita untuk menggoyangkan surga. Dan di atas pujian kita yang berkenan di hadapan Tuhan, ada kuasanya. Selamat menjalani hari ini, dan marilah kita belajar untuk menaikkan pujian-pujian kepada Tuhan. Setiap harinya, setiap waktu, kapanpun kita sempat, kapanpun kita dalam keadaan apapun, naikkan pujian kepada Tuhan. Karena ketika Tuhan berkenan, ada kuasa dalam pujian kita. Dan kita siap menghadapi perperangan dalam hidup kita.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberikan kami, menguatkan iman kami Tuhan, bahwa ketika hidup tidak baik-baik saja, kami masih punya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajari kami bagaimana menghadapi hidup ini melalui puji-pujian untuk menguatkan iman kami. Dan kami percaya ketika kami menaikkan pujian kami untuk memuliakan nama-Mu, ada kuasa dalam setiap pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini, biarlah bisa menjadi rema dalam hidup kami, menjadi kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat menjalani hari ini dengan penuh semangat bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.